Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nurul Salfadila. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Korelasi Antara Kecerdasan Ekologis dengan Self-Aplikasi Peserta Didik dalam Menghadapi Permasalahan Lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan adanya korelasi antara kecerdasan ekologis dengan self-aplikasi peserta didik dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Kecerdasan ekologis didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan hidup selaras dengan alam yang diperoleh dari proses pembelajaran. Sedangkan self-aplikasi merupakan keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi masalah. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini, para praktisi pendidikan mampu menerapkan kecerdasan ekologis maupun self-aplikasi sehingga peserta didik memiliki keterampilan mengantisipasi masalah lingkungan di masa depan. Sebelum pada hasil dan pembahasan, akan dibahas terlebih dahulu mengenai prosedur penelitian. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, penelitian dilakukan secara online melalui bantuan sosial media dan Google Form yang diberikan kepada peserta didik kelas 11 MIPA Mandua Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2019-2020. Adapun pengambilan dan pengolahan data dilakukan dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2020. Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional bivariat dengan jumlah populasi sebanyak 130 orang peserta didik dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Adapun instrumen yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen tes dan non-tes. Untuk data kecerdasan ekologis menggunakan instrumen tes berdasarkan komponen ekoliterasi, sedangkan untuk data sertifikasi menggunakan angket hasil modifikasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang pertama mengenai gambaran data kecerdasan ekologis peserta didik. Terlihat bahwa 50% atau 19 orang peserta didik memiliki tingkat kategorisasi kecerdasan ekologis yang tinggi. Adapun pencapaian kecerdasan ekologis peserta didik juga terlihat dari rata-rata skor per indikator kecerdasan ekologis. Terlihat bahwa indikator yang terendah adalah indikator 3, yaitu menganalisis kondisi ekologis atau menganalisis permasalahan lingkungan. Menganalisis permasalahan lingkungan berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Menurut hasil penelitian Hanifah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah adalah penggunaan model atau metode pembelajaran, media yang digunakan, lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru di kelas. Sehingga disinilah peran guru untuk mampu menciptakan rencana pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan menganalisis atau kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Selanjutnya, gambaran mengenai data self-aplikasi peserta didik terlihat bahwa hampir 74% peserta didik atau 28 orang peserta didik memiliki tingkat self-aplikasi yang rendah. Adapun hasil pencapaiannya juga terlihat dari rata-rata skor per dimensi self-aplikasi. Sebelumnya, self-aplikasi memiliki 3 dimensi, yaitu magnitude, strength, dan generality. Magnitude adalah tingkat kesulitan yang dihadapi, strength adalah kekuatan terhadap keyakinan yang dimiliki, dan generality adalah ruang lingkup terhadap keyakinan yang dimiliki. Terlihat bahwa nilai yang paling tinggi adalah pada magnitude dan yang terendah adalah pada strength. Ini sesuai dengan teori Bandura, pencetus sertifikasi yang menyatakan bahwa dimensi strength ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi magnitude, yaitu semakin tinggi tingkat kesulitan yang dihadapi, maka semakin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. Yang terakhir mengenai pengujian hipotesis atau uji analisis korelasi. Berdasarkan hasil analisa hipotesis uji korelasi bivariate person product moment antara kecerdasan ekologis dengan self-aplikasi dari 38 orang peserta didik memperoleh nilai korelasi sebesar 0,154 dan nilai signifikansi sebesar 0,357 atau lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan HO diterima atau tidak ada korelasi yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecerdasan ekologis dengan self-aplikasi mempunyai hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan. Yang terakhir, kesimpulan mengenai makalah ini yaitu kekuatan hubungan yang sangat lemah menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan
antara kecerdasan ekologis dengan self-efikasi peserta didik dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Salah satunya akibat pengaruh kecerdasan ekologis terhadap self-efikasi masih dikatakan rendah. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut yang mampu melibatkan variabel bebas lainnya agar hasil analisis dapat lebih baik dalam membuktikan hipotesis penelitian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.